Assalamualaikum anak-anakku yang solih dan solihah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dengan Ustazah Niswa. Kali ini kita akan belajar tentang kelestarian hutan dan pengelolaan sampah. Materi kelas 4, tema 4, subtema 3. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu KD 3.8 dan KD 4.8. Manfaat kayu bagi manusia itu sangat banyak. Bisa sebagai bahan baku pembuatan kertas, kemudian sebagai bahan baku kerajinan kayu, sebagai bahan baku mebel atau perlengkapan rumah tangga, maupun untuk bahan bangunan itu sendiri. Bagaimana keadaan hutan Kalimantan dari waktu ke waktu? Kita lihat. Ini bagian yang berwarna hijau itu menunjukkan hutan. Nah, kita lihat pada tahun 1950 bagian hijau tampak sangat luas, hampir memenuhi seluruh pulau Kalimantan. Dari tahun ke tahun keadaan semakin berubah, bagian yang berwarna hijau semakin berkurang hingga di tahun 2020 sangat sedikit sekali ya bagian yang berwarna hijau. Jadi penyebab berkurangnya hutan ini ada dua. Yang pertama itu aktivitas eksploitasi hutan. Jadi hasil hutan itu diambil secara besar-besaran. Yang kedua karena kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan itu bisa jadi faktor manusia, bisa jadi faktor alam. Misalnya karena kekeringan. Dampak berkurangnya hutan ini ada beberapa. Yang pertama, global warming atau pemanasan global. Suhu bumi semakin meningkat dengan berkurangnya hutan. Yang kedua, berkurangnya suplai oksigen. Yang ketiga, hewan kehilangan tempat tinggal. Yang keempat, rawan bencana, banjir dan tanah longsor terutama ya. Untuk bahan baku benda atau produk sebenarnya kita selain menggunakan sumber daya alam seperti kayu atau hasil hutan, bisa juga memanfaatkan barang-barang bekas. Pemanfaatan barang-barang bekas atau sampah ini dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan. Cara pengelolaan sampah itu bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama dengan reduce atau mengurangi. Kemudian yang kedua reuse atau menggunakan kembali. Yang ketiga recycle atau daur ulang, dan replace atau mengganti dengan alternatif lain. Penjelasannya bagaimana? Kita lihat satu persatu. Reduce, mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Ini terutama kemasan barang ya. Mulai mengurangi plastik, kresek atau kemasan minuman dan sebagainya. Reuse itu menggunakan kembali benda, baik untuk fungsi yang sama atau untuk fungsi yang lain. Misal kaleng atau mungkin sepatu boot bekas atau botol bekas bisa digunakan kembali sebagai pot bunga. Kemudian bisa juga ini botol plastik sebagai tempat pensil. Recycle sama dengan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Ini biasanya menghasilkan barang yang baru. Misalkan kertas
bekas atau sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas daur ulang. Ini sebagai bahan membuat souvenir atau mungkin kerajinan. Contoh lain recycle adalah sampah organik yang bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos. Kemudian sampah plastik bisa juga didaur ulang menjadi plastik daur ulang. Replace atau memakai barang alternatif yang lebih ramah lingkungan, misalnya menggunakan tas belanja sebagai pengganti kantong kresek. Kemudian memakai sapu tangan sebagai pengganti tisu. Seperti itu. Mudah bermanfaat, mudah dipahami. Jika ada hal yang kurang berkenan, Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.